Yang pertama, saya mau buat selai nanasnya dulu. Siapkan 3 buah nanas ukuran sedang atau 500 gram. Berat bersih setelah dikupas dan dibuang tulangnya. Dan cuci bersih, potong kecil-kecil seperti ini. Lalu blender hingga halus. Boleh tambahkan sedikit air supaya memblendernya lebih mudah. Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan nanas yang sudah dihaluskan. Masukkan 1 batang kayu manis, kalau nggak suka boleh di skip. Kemudian ini dimasak sampai mengental dan padat, sampai airnya menyusut dan menjadi selai. Ini saya nyalakan apinya sedang dulu sampai mendidih. Sambil diaduk sesekali agar tidak mudah gosong. Setelah mulai mendidih dan mengental seperti ini dan airnya udah mulai menyusut, kecilkan api kompor. Lalu masukkan gula merah, ini saya masukkan 100 gram. Kalau nggak suka warnanya terlalu coklat, gula merahnya boleh dikurangi. Lalu ini dimasak kembali hingga mengental sambil terus diaduk sesekali agar bagian bawahnya ini nggak mudah gosong. Setelah airnya semakin menyusut seperti ini, masukkan gula pasir. Ini saya masukkan sekitar 150 gram. Boleh dikoreksi rasa, kalau suka manis boleh ditambah. Ini gula pasirnya tergantung dari tingkat keasaman nanas. Kalau nanasnya manis, gulanya boleh dikurang. Jadi boleh disesuaikan ya. Setelah mengental dan padat seperti ini, selai nanasnya udah mateng. Kemudian matikan api kompornya, biarkan hingga dingin, lalu ini siap untuk digunakan. Setelah selai nanasnya dingin, ini siap untuk dibentuk. Olesi wadah dan tangan dengan sedikit minyak goreng. Ini diolesi agar tidak lengket. Kemudian ambil sedikit selai nanas, ini saya ambil setengah sendok teh. Untuk bentuknya sesuai selera, karena saya mau buat nastar gulung, ini selainya saya bentuk lonjong. Kalau mau buat nastar berbentuk bulat, ini selainya dibentuk membentuk bulatan. Jadi disesuaikan dengan bentuk nastar yang diinginkan. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai dibentuk, ini selai nanasnya siap untuk digunakan. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 250 gram margarin. Saya pakai Blue Band Cake and Cookies. Ini 1 saset isinya 200 gram, jadi saya tambahkan 50 gram lagi. Lalu masukkan 2 sendok makan gula halus, 2 kuning telur. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata sampai adonannya halus dan lembut. Boleh juga menggunakan mixer dengan kecepatan rendah sekitar 2 menit. Selanjutnya, masukkan 350 gram tepung terigu. Ini saya pakai tepung terigu protein rendah merek Kunci Biru. Lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata, hingga adonan kalis dan bisa dibentuk.
Setelah tercampur rata, ini saya lanjut uleni menggunakan tangan untuk memastikan adonan udah bisa dibentuk. Di sini saya udah siapkan cetakan, saya pakai cetakan kue semprit yang ada sorongannya seperti ini. Lalu isi adonan ke dalam cetakan sampai penuh. Ini dipadatkan. Kemudian tekan menggunakan sorongannya. Ini cetakannya dirapatkan ke alasnya supaya bentuknya tegak lurus. Kalau misalnya adonannya ketika dicetak itu putus-putus atau retak, kemungkinan adonannya kurang margarin. Boleh tambahkan margarin sekitar 1 hingga 2 sendok makan, ditambahkan sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga kalis. Lalu cetak kembali adonan hingga bisa dibentuk dan gak putus. Seperti di sini, adonannya udah halus dan lembut dan gak putus. Selanjutnya, isi adonan yang udah dicetak dengan selai nanas yang udah dibentuk. Jadi caranya ini diletakkan di tengah, ini agak dipadatkan, dirapatkan, lalu digulung seperti ini. Kemudian ini dipotong. Nah, lakukan hingga selesai. Jadi, besar nastar gulungnya ini tergantung dari ukuran selai yang dicetak. Semakin besar selai yang dicetak, maka nastar gulungnya akan semakin besar. Setelah adonan siap dibentuk dan diisi selai, ini siap untuk dipanggang. Ini saya letakkan di atas loyang yang sudah dialasi kertas roti. Boleh juga pakai loyang yang diolesi dengan margarin tipis-tipis. Sebelumnya, saya udah panaskan ovennya, lalu ini dipanggang dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas dan api bawah sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, keluarkan loyang yang berisi adonan dari oven. Lalu ini dibiarkan sekitar 5 menit hingga hangat. Untuk olesannya, ini saya gunakan 2 kuning telur, lalu masukkan 1 sendok makan susu cair, dan setengah sendok teh minyak goreng. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah 5 menit, ini kue nastarnya udah hangat, lalu oles dengan kuning telur. Ini diolesi menggunakan kuas halus, diolesi tipis-tipis, boleh diulang 2 kali kalau ingin mendapatkan warnanya lebih kuning. Jadi ini setelah diolesi semua, diulang sekali lagi. Ini saya olesi hanya 1 kali aja, jadi sesuai selera. Setelah selesai diolesi kuning telur dan udah mulai meresap, ini dimasukkan lagi ke dalam oven. Ini dipanggang sekitar 10 hingga 15 menit sampai warnanya terlihat cantik, mengkilap, dan kuning keemasan. Setelah 15 menit, ini kue nastarnya udah matang, warnanya udah kuning keemasan dan mengkilap. Nanti setelah dingin, ini kuning telurnya akan lebih gelap. Jadi jangan terlalu lama memanggang, karena kalau terlalu lama, selainya akan melebar dan warnanya ini akan terlihat gosong. Jadi bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing. Cukup sampai mengkilap keemasan seperti ini. Setelah kue nastarnya dingin, lepaskan dari kertas roti. Lalu ini bisa disimpan ke dalam toples. Agar bertahan lama, simpan dalam wadah yang tertutup rapat. Ini dia kue nastar gulungnya udah jadi. Hasilnya cantik banget, warnanya juga bagus. Kalau di Medan ini namanya kue selai nanas. Bagian bawahnya ini nggak gosong. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat. Nah, ini berasa lembutnya. Bismillah. Ini enak banget, lumer dan pecah di mulut. Manisnya pas, selainya ini gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya.